Bolehkah kau mengatakan kau mau kembali pulang ke rumahmu yang kau tidak tahu jalan kembali ke rumah kamu itu? Boleh terjadi seperti itu? Boleh nggak? Ya. Kau ini mau bilang kamu ini mau pulang, kamu ini mau kembali ke rumah kamu, tapi kamu tidak tahu jalan kembali ke rumah kamu. Kamu boleh sampai ke rumah kamu nggak? Enggak. Masab. Enak ya bilang mau kembali ke Tuhan, nyaman sekali, mudah sekali. Aku ini mau kembali ke Tuhan. Jangan lagi kau kembali ke Tuhan. Kamu bisa nggak datang ke rumahku? Nggak usah kembali ke Tuhan dong. Tes dulu. Kamu bisa nggak datang ke rumahku? Yang kamu tidak tahu alamat tempat rumahku itu, kamu bisa datang nggak? Apalagi mau kembali ke Tuhan. Seorang guru menggaransi, menjamin muridnya sampai di hadapan Allah, sampai di hadapan Tuhan. Tidak ada dakwah kepada kamu lagi. Enggak ada. Itu jaminan dari seorang guru. Oh iya. Enggak ada apa? Menrebuka. Enggak ada. Bagaimana Pak Cuki? Kalau ada datang begitu? Ini. Iya, itu benar itu. Itu enggak omong kosong. Tapi gurulah yang bertanggung jawab dari mulai kau diakui sebagai murid sampai di hadapan. Oh iya, nggak ada dakwah kan? Apabila kau ditakdirkan ke neraka, maka aku yang dahulu masuk ke neraka itu atas diri kamu itu. Banyak kan yang belajar bab kesucian, bab suci kan? Aku bang sudah nggak makan ikan, sudah nggak makan nasi, nggak makan ayam, nggak makan daging. Ilmunya mana bang? Bagaimana ini guru? Saya sudah nggak makan ikan, sudah nggak makan ayam, sudah nggak makan daging, sudah nggak makan kambing, sudah nggak makan yang kaki yang berempat, nggak makan yang berkaki. Ilmunya mana? Tuh, kamu bikin aku kayak toko bangunan. Kamu buat aku seperti toko bangunan. Saya mau bangun, materialnya mana? Saya sudah tidak makan ikan, tidak makan ayam, tidak makan daging. Mana ilmunya guru? Wah. Kamu pikir, kamu ingat, yang kamu makan itu sudah bersih? Sudah bersih yang kamu makan itu? Nasi itu bersih ya? Nasi bersih kan? Sayuran bersih kan? Uang yang kau belikan ke beras itu bersih nggak? Uang yang kamu belikan sayur itu bersih nggak? Aku orang bab kesucian ini sudah makan yang bersih saya guru. Saya nggak makan yang kotor lagi. Otak akal kamu itu pergunakan. Kau mau nggak sama yang kotor? Kamu mau nggak sama yang kotor? Kamu mau nggak dengan perbuatan yang kotor? Kamu mau nggak dengan barang yang kotor, benda yang kotor, tempat yang kotor? Mau nggak? Lah Tuhan mau nggak nerima yang kotor? Mau nggak nerima kamu, memanggil kamu pulang, menerima kamu apabila diri kamu yang zahir, yang batin itu kotor? Mau nggak diterima? Lah terus diri yang mana mau kau kembalikan ke Tuhan? Nah, sebagaimana dalam kajian kita, Allah nama bagi Tuhan. Jadi Tuhan zatnya itu
laisa. Maksud zat di sini menunjukkan ke diri yang bernama Allah itu. Bukanlah zat itu Tuhan, bukanlah Tuhan itu pakai zat, bukanlah zat itu menunjukkan kepada Tuhan atau dikatakan zat itu Tuhan, bukan. Maksud zat di sini merujuk kepada diri Tuhan yang bernama Allah itu maksudnya. Bukanlah Tuhan itu zat atau zat itu Tuhan, paham? Nah, ketahuilah Tuhan bukan makhluk, bukan sesuatu. Tuhan tidak bertempat, tidak mengambil tempat, dan bukan sebagai tempat. Maksud Tuhan tidak bertempat itu, Dia tidak mengambil ruang dan waktu. Tuhan itu tidak mengambil ruang dan waktu. Ini yang dikatakan tidak bertempat, tidak ada volumenya. Paham? Tahu volume? Masa. Masa. Abstrak. Masa fasilitas isi. Masa. Tidak ada masa, tidak mengambil volume, tidak mengambil tempat. Seperti udara, cahaya itu mengambil tempat. Paham ini? Nah, jadi kalau kamu mau mengembalikan diri kamu ke Tuhan, bermakna Tuhan itu bertempat, mau dikembalikan. Bahasa kembalikan ini, kamu paham enggak? Mau dikembalikan ke Tuhan, bermakna Tuhan itu kau jadikan tempat kembali kan? Hah? Nah. Aku mau kembalikan diri aku ini ke Tuhan. Di sini kau sudah syirik, kau sudah menyamakan Tuhan dengan satu tempat. Maknanya Tuhan itu berada di satu tempat karena mau dikembalikan. Artinya Tuhan itu menunggu di satu tempat, atau dia berkedudukan, atau dia bertempat. Paham ini maksudnya? Apabila mau kamu kembalikan dirimu ke Tuhan, bermakna Tuhan itu sudah berada di satu tempat. Sampai di sini kamu paham? Sampai di sini paham enggak? Jadi diri yang mana mau dikembalikan? Kalau kamu mau kembali ke Tuhan, bermakna Tuhan kamu itu sudah menunggu di satu tempat, dan dia sudah mengambil tempat atau sudah mengambil ruang dan waktu, dan dia sudah menguasai satu volume. Tahu dia di satu volume. Bagaimana kamu mau kembali ke rumah kamu? Contohnya kamu mau kembali ke rumah kamu, berarti rumah kamu itu ada di satu tempat kan? Nah, apakah Tuhan kamu itu mau kamu jadikan seperti rumah yang menunggu kamu pulang? Di sini pengenalan Tuhannya sudah gugur. Kamu tidak paham Tuhan, kamu tidak kenal Tuhan. Itu tadi yang dimaksud pembahasannya. Tuhan itu tidak mengambil suatu volume. Tuhan tidak duduk, tidak berada di satu tempat. Kalau yang duduk berada di satu tempat, boleh menunggu diri kamu itu untuk kembali, itu makhluk. Hanya makhluk yang berada di satu tempat atau diam di satu tempat menunggu makhluk datang. Tuhan tidak begitu. Banyak kan yang mengatakan, aku mau kembali ke Tuhan, aku mau mengembalikan diri aku ke Tuhan. Kamu tidak sadar, kamu tidak ketahui, kamu tidak paham, kamu sudah menjadikan Tuhan itu sebagai tempat, sebagai makhluk atau bertempat. Ini sudah membawa kesyirikan, sudah jatuh syirik kepada kamu, yang kamu tidak sadar bahwasanya mau kau kembalikan diri kamu itu ke Tuhan kamu.
Nah, sekarang kamu ini Tuhan kau bukan? Bagaimana kau mau kembali ke Tuhan? Kamu ini makhluk. Tuhan tidak perlukan kamu. Memangnya kalau kau nggak kembali ke Tuhan, nggak Tuhan dia? Harus kembali kau ke Tuhan baru dia Tuhan. Peduli apa Tuhan sama kamu? Apalagi kau ini kotor, makan yang kotor-kotor, berbuat yang kotor, kelakuan kamu kotor, pandangan kamu kotor, pendengaran kamu kotor. Tuhan mana yang mau kembali? Kau mau kembali ke Tuhan yang mana? Mana Tuhan yang Maha Suci yang mau menerima diri yang kotor, perbuatan yang kotor? Tuhan yang mana yang mau nerima? Kalaupun Tuhan itu kamu katakan berada di satu tempat. Kita berhenti dulu sampai pengenalan ke Tuhan. Sekarang coba kamu lihat diri kamu, perhatikan diri kamu. Coba pikir, buka hati perasaan kamu, buka minda, mindset kamu itu buka, pikiran kamu itu pakai, otak akal kamu itu pergunakan. Kau mau nggak sama yang kotor? Kamu mau nggak sama yang kotor? Kamu mau nggak dengan perbuatan yang kotor? Kamu mau nggak dengan barang yang kotor, benda yang kotor, tempat yang kotor? Mau nggak? Lah Tuhan mau nggak nerima yang kotor? Mau nggak nerima kamu, memanggil kamu pulang, menerima kamu apabila diri kamu yang zahir, yang batin itu kotor? Mau nggak diterima? Lah terus diri yang mana mau kau kembalikan ke Tuhan? Katakanlah diri kamu suci, katakan diri kamu sudah suci. Mau dikembalikan ke Tuhan, berarti kamu sudah tahu Tuhan itu di mana. Kamu mengatakan mau kembalikan diri kamu ke Tuhan, kamu sudah tahu Tuhan itu di mana. Apabila kau katakan mau mengembalikan ke Tuhan, bermakna kau sudah tahu Tuhan itu di mana. Kalau kau katakan Tuhan itu di mana, bermakna kau sudah menempatkan tuh, gugur lagi kau pengenalan kau kepada Tuhan. Batal lagi, berarti kau tidak kenal Tuhan. Kau sudah mendudukkan Tuhan, kau sudah meletakkan Tuhan, kau sudah menempatkan Tuhan, kau sudah mengalamatkan Tuhan. Apabila kamu mau mengembalikan diri kamu, aku mau kembali ke rumahku, aku mau kembali ke ibuku, aku mau kembali ke ayahku, aku mau kembali ke tempat pekerjaanku. Di pikiranmu pasti kau sudah tahu posisi tempat yang kau tuju itu kan. Nah sekarang kalau kau mau mengatakan kau mau kembali ke Tuhan, kau sudah tahu Tuhan itu di mana. Apabila kau katakan Tuhan itu di mana, bermakna Tuhan itu bermakna Tuhan itu mengambil gugur pengenalan kau kepada Tuhan. Tuhan yang mana yang mengambil tempat? Tuhan nenek moyang kamu itu? Ya. Kamu pikir Tuhan itu manusia, duduk di satu tempat, berada di satu tempat, lalu kau katakan mau kembali ke Tuhan? Atau dalam rasa-rasa kamu, mungkin rasa-rasa kamu Tuhan itu di atas, di bawah, di tengah, di dalam, di luar, begitu. Begitu pengenalan diri kepada Tuhan. Atau rasa-rasa saja, agak-agak saja, atau cuma ngomong saja, aku ini mau kembali ke Tuhan. Kau tidak tahu di mana Tuhan, kau tidak tahu apa itu Tuhan. Apakah Tuhan mengambil satu tempat? Apakah Tuhan itu berada di satu tempat? Logika sekali. Kau mau kembali ke Tuhan, sangat logik, psikologi, ilmu psikologi
Tidak mungkin kau mau kembali ke satu tempat yang kau tidak tahu tempat yang mau kau kembali itu. Bolehkah kau mengatakan kau mau kembali pulang ke rumahmu yang kau tidak tahu jalan kembali ke rumah kamu itu? Boleh terjadi seperti itu? Boleh nggak? Kau ini mau bilang kamu ini mau pulang, kamu ini mau kembali ke rumah kamu, tapi kamu tidak tahu jalan kembali ke rumah kamu. Kamu boleh sampai ke rumah kamu nggak? Enak ya bilang mau kembali ke Tuhan, nyaman sekali, mudah sekali. Aku ini mau kembali ke Tuhan. Jangan lagi kau kembali ke Tuhan. Kamu bisa enggak datang ke rumahku? Enggak usah kembali ke Tuhan dulu, tes dulu. Kamu bisa enggak datang ke rumahku? Yang kamu tidak tahu alamat tempat rumahku itu, kamu bisa datang enggak? Apalagi mau kembali ke Tuhan. Enggak usah jauh-jauh. Kau boleh datang ke rumahku enggak yang kau tidak tahu alamatnya, tidak tahu tempatnya, tidak tahu kedudukannya, tidak kenal yang punya tempat itu, atau tidak kenal sama empunya rumah. Kenapa nyaman sekali bilang mau kembali ke Tuhan, mau mengembalikan diri ke Tuhan? Kenapa enak sekali ngomongnya? Inilah bahasa-bahasa orang yang tidak kenal, tidak paham tuh. Dia tidak paham Tuhan. Kau tidak kenal Tuhan kamu. Apalagi diri yang tidak pernah mau suci. Sudah pun suci kamu, sudah pun kamu suci, kau tidak pernah kenal, kau tidak pernah tahu, maka kau mengalamatkan dirimu. Kau sudah mengalamatkan dirimu mau kembali ke alamat Tuhan. Contoh, aku mau kembali ke Tuhan, bermakna kau sudah tahu alamat Tuhan itu di mana ya? Hah? Tahu kamu kan? Lah kalau yang pakai alamat itu Tuhan atau manusia? Yang pakai alamat itu Tuhan atau makhluk? Jadi kenapa kau tahu mau kembali ke Tuhan kamu? Bolehkah kau mengatakan mau kembali ke Tuhan yang kau tidak pernah tahu Tuhan? Bolehkah Tuhan menerima kamu kembali yang Tuhan tidak kenal kamu? Kau mau mengatakan Tuhan bertempat? Tuhan yang mana kau mau kembali? Yang kau mau kembali ke Tuhan yang ada tempatnya? Kamu paham Tuhan enggak? Apabila kau mengatakan inna lillah wa inna lillah ilaihi raji'un, dalam ilmu kamu, dalam pemikiran kamu, dalam diri sebenar-benar diri kamu, kau harus mesti dikenal Tuhanmu. Barulah inna lillah ilaihi raji'un kamu itu tepat. Syarat dan ketentuan itu berlaku pada diri Tuhan, juga diri kamu. Tidak semudah itu mau kembali ke diri Tuhan. Sudah suci pun kamu, dia minta pengakuan, dia minta saksi sebagaimana Khalifatullah, sebagaimana diri insan kamil muhammil. Bagaimana hidup kita esok? Bagaimana tujuan hidup kita yang besok kita tidak kenal sama Tuhan? Tuhan tidak terima kita, tidak mau Tuhan sama kita. Jadi bahasa-bahasa kembali, balik, datang dari Tuhan, itu kau sudah mengatakan Tuhan itu bertempat, datang dari Tuhan. Sudah kau katakan datang dari Tuhan, awal dari Tuhan, kau mau katakan lagi kembali ke Tuhan lah? Hah? Ada nggak? Kalau kamu ini dari Tuhan, kamu kapan jumpa Tuhan?
Kalau kamu itu dari Tuhan, awal kamu itu dari Tuhan, kenapa susah sekali mau kembali ke Tuhan? Dari rumah, kau sudah samakan Tuhan itu dengan rumah kamu. Apabila bahasanya dari itu kau sudah mengatakan, maksud kamu, kau sudah menjadikan Tuhan itu sebagai tempat. Dari Jakarta ke Kuala Lumpur, Jakarta itu tempat. Dari Tuhan mau ke Tuhan lagi, itu kan innalillah wa innalillah, itu maksudnya kan, dari Tuhan ke Tuhan lagi kan, itu kan maksud kamu kan? Wah, enak sekali tuh. Aku mau juga belajar itu, mudah sekali ya. Mengucapkan innalillah wa innalillah ilaihi raji'un, pasti kau kembali ke Tuhan kamu itu. Nggak usah jauh-jauh sampai ke Saudi belajar, nggak usah jauh-jauh sampai ke Madinah, nggak perlu jauh-jauh ke sana belajar. Enak kali ya. Nanti aku ini innalillah wa innalillah ilaihi raji'un, mudah sekali ya. Syahadat tidak pernah, ngerti syahadat saja tidak, ngakunya Islam, sholat acak adul, waktu sholat ingat ini ingat itu, pikiran kau kesana kemari, otak kau memikirkan yang lain, mata kamu melihat sana sini, batin hati kamu kembali ke Tuhan. Puasa dari subuh, bukanya jam 4 sore, enggak? Hah? Jam berapa kamu buka puasa? Kamu buka puasanya jam berapa? Hah? Jam berapa nyari makanan? Bikin buka puasanya jam berapa? Sewaktu jam 4, jam 5 itu pikiran kamu kemana? Makanan. Kau yang sudah kamu ingat, maka makanan. Nafsu kamu sudah membuka, maka hayalan kamu sudah mikir-mikir kan? Masa puasa ntar gue makan kolak nih, es campur. Ih, puasa kok ingat makanan? Rukun Islam puasa, naik oh ada zakat, ada zakat ya? Hah? Enggak langsung pergi haji? Oh ada zakat ya? Banyak kan yang belajar bab kesucian, bab suci kan? Aku bang sudah nggak makan ikan, sudah nggak makan nasi, nggak makan ayam, nggak makan daging. Ilmunya mana bang? Bagaimana ini guru? Saya sudah nggak makan ikan, sudah nggak makan ayam, sudah nggak makan daging, sudah nggak makan kambing, sudah nggak makan yang kaki yang berempat, nggak makan yang berkaki. Ilmunya mana? Tuh, kamu bikin aku kayak toko bangunan. Kamu buat aku seperti toko bangunan. Saya mau bangun, materialnya mana? Saya sudah tidak makan ikan, tidak makan ayam, tidak makan daging. Mana ilmunya guru? Wah, kamu pikir, kamu ingat, yang kamu makan itu sudah bersih? Hah? Sudah bersih yang kamu makan itu? Nasi itu bersih ya? Hah? Nasi bersih kan? Sayuran bersih kan? Uang yang kau belikan ke beras itu bersih nggak? Hah? Uang yang kamu belikan sayur itu bersih nggak?